Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku al haqqu al mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, khususnya Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, semoga Allah memperpanjang usianya, semoga Allah memberkahi usianya dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Kautsar, jamaahnya yang setia mengikuti Majelis Al-Quran, menambah bekal akhirat kita semuanya. Insya Allah majelis ini akan menambah catatan kebaikan-kebaikan kita yang semakin memperberat timbangan kebaikan di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensyukuri karunia-Nya, mengikuti tuntunan Nabi adalah merupakan media kita mendapatkan tambahan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia, juga kemuliaan-kemuliaan nanti dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan tafsir surat As-Saffat, yaitu dari ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. As-Saffat ayat 21 merupakan kelanjutan dari As-Saffat ayat 20, yaitu tentang bagaimana keadaan Yaumuddin yang juga disebut dengan Yaumul Fasli. Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Fasli, hari pemisahan. Semua manusia akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu ya wailana hadza yaumuddin. Di ayat 20 ada penyesalan dari manusia. Penyesalannya karena mereka berada di alam akhirat dan tidak ada bekal. Maka mereka mengatakan, celaka kita semua karena kita termasuk yang tidak banyak beramal soleh. Kecelakaannya pada Yaumuddin, hari pembalasan. Maka inilah ayat 21 jawaban Allah terhadap ayat 20. Hadza yaumul fasl. Benar, ini adalah hari keputusan, hari pemisahan, di mana hari pemisahan ini masing-masing akan dipisahkan sesuai dengan amalnya, diputuskan sesuai dengan amalnya. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah hari yang biasa tidak dipercayai oleh manusia. Manusia kerap meragukan adanya hari kebangkitan, adanya hari akhirat. Namun Allah gambarkan nanti di hari akhirat kelak, manusia-manusia yang mengingkari, mereka akan menyesali pengingkarannya terhadap hari akhirat. Sehingga hari akhirat atau Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Fasli, hari pemisahan, adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas semua perbuatan hamba-hambanya. Salah satu yang Allah sampaikan di ayat 22 adalah Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat. Sebagian ulama memahami malaikat-malaikat ini dikenal dengan sebutan malaikat Zabaniyah, yaitu mereka yang ditugaskan oleh Allah untuk menghukum para penghuni neraka, untuk mengawasi, untuk menjaga neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat tersebut, kumpulkanlah orang-orang yang selalu berbuat jahat bersama rekan sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh
mayoritas penafsir bahwa mereka akan ditempatkan sesuai dengan tempat yang Allah tetapkan. Atau dikatakan mereka akan dipaksa pergi ke tempat mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut perbuatan dosa mereka masing-masing. Diandaikan para pezina akan bersama para pezina, para pencuri akan bersama para pencuri, para perompak akan bersama dengan para perompak, demikian seterusnya. Juga mereka yang mempersekutukan Allah, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, malaikat Zabaniyah akan menggiring mereka ke neraka Jahim, dan saat itulah sebagaimana firman Allah juga di surat Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa, dan kami akan mengumpulkan mereka semuanya pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, wajahnya di bawah sedang kaki mereka berada di atas. Mereka tersungkur dengan keadaan mereka buta, mereka bisu, dan mereka tuli. Ma'wahum jahannam, sedangkan tempat kediaman mereka yang terakhir adalah neraka Jahannam. Setiap kali nyala api Jahannam itu padam, kami tambah lagi nyala untuk mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat 22 menggambarkan bagaimana mereka, para penghuni neraka, akan dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ayat 23 masih berkaitan dengan ayat 22. Apa yang mereka sembah selain Allah akan juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditunjukkanlah kepada mereka jalan menuju neraka. Bahasa yang digunakan oleh Allah adalah fahduhum ila siratil jahim. Ditunjukkan. Maknanya adalah semua manusia akan diperlihatkan tempatnya. Kemudian manusia akan dibawa menuju tempat kediamannya sesuai dengan amal perbuatannya. Ayat 23 berbicara tentang manusia-manusia yang dibawa menuju neraka yang apinya amat sangat menyala-nyala. Saat mereka menuju ke tempat neraka, maka disebutkan pula di ayat 24, Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk menahan mereka. Kata Allah, tahanlah mereka di tempat pemberhentian yang Allah tetapkan. Waqifuhum innahum mas'ulun, karena mereka sesungguhnya akan ditanya tentang dosa-dosa yang mereka perbuat di dunia. Para ulama tafsir mengatakan bahwa perintah Allah kepada malaikat-malaikat ini dalam rangka mereka diberhentikan terlebih dahulu untuk ditanya atas semua dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Mereka juga akan ditanya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Nabi SAW merinci pertanyaan-pertanyaan tersebut dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya oleh Allah 4 perkara. Pertama, ditanya tentang umur, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ditanya tentang masa mudanya, dikhususkan masa muda karena masa yang paling potensial berbuat baik atau potensial berbuat maksiat. Masa mudanya untuk apa digunakan? Lantas kemudian ditanya tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia gunakan. Yang keempat, ditanya pula tentang ilmunya, sejauh mana ia mengamalkan ilmu tersebut. Hadis Imam At-Tirmidzi. Pada waktu itulah masing-masing akan menyesal, masing-masing akan menginginkan kembali hidup ke dunia, menginginkan agar Allah mengembalikan mereka hidup di dunia sebagaimana dahulu, agar mereka dapat menambah amal-amal, menambah kebaikan-kebaikan mereka. Namun innahum mas'ulun, mereka akan ditanya adalah berdasarkan amal perbuatan mereka
ketika mereka di dalam kehidupan dunia. Allah pula akan bertanya kepada mereka, malakum la tanasur, bagaimana kalian tidak saling tolong-menolong di antara kalian? Pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk menyusahkan mereka. Pertanyaan untuk menghinakan mereka. Karena Allah amat sangat maha tahu ketika di hari akhirat tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah. Atau Allah menolong melalui orang-orang yang memberikan syafaat. Atau Allah menolongnya dengan amal solehnya. Maka malakum la tanasurun adalah pertanyaan untuk menghinakan mereka. Kenapa kalian sekarang tidak saling tolong-menolong? Fitrah manusia, siapapun membutuhkan pertolongan. Di dunia kita saling tolong-menolong untuk kebaikan. Kita saling tolong-menolong untuk memberikan kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah Allah di surat Al-Maidah ayat yang kedua. Di akhir ayat Allah sebutkan, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan-kebaikan dan juga dalam perbuatan-perbuatan takwa. Mereka tidak dapat saling tolong-menolong di akhirat kelak karena tidak ada pertolongan melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah sampaikan itu untuk membuat mereka menyesal, tidak dapat beramal ketika di dunia, sehingga amalnya tidak dapat menolongnya. Tidak bersama orang-orang soleh di dunia, sehingga tidak ada yang menolong, melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di ayat 26, bal humul yauma mustaslimun. Nanti pada hari kiamat, mereka pula semuanya menyerah dengan keputusan Allah. Mereka semuanya mengikuti apapun keputusan dan ketetapan Allah untuk mereka. Mereka tidak dapat lagi berargumentasi, tidak dapat lagi menyampaikan alasan-alasan, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ketetapan yang paling berat adalah ketetapan di hari akhirat. Karena itu ketetapan dari Zat yang Maha menetapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka tidak ada seorang pun dari hamba-hambanya yang dapat mengelak dari semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 27, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Pada hari keputusan tersebut, pada hari akhirat, maka semua manusia akan tunduk mengikuti ketetapan Allah. Kemudian mereka yang berbuat dosa akan saling bertengkar di antara mereka, saling menyalahkan di antara mereka. Mereka menghadap sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. Sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan dan saling menyalahkan. Itulah perdebatan antara manusia di yaumil qiyamah. Para pelaku dosa dan maksiat saling menyalahkan di antara mereka. Mereka akan mengatakan, sebab kalian kami berdosa. Yang lain pun mengatakan, sebab kalian kami berbuat dosa. Demikian bahwa mereka tidak mengakui dosa yang mereka lakukan, melainkan mereka akan mengatakan perbuatan dosa yang mereka lakukan adalah karena orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, atau karena ada yang memaksa mereka berbuat dosa. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima uzur yang mereka sampaikan, tidak pula menerima alasan yang mereka sampaikan. Dan pada akhirnya mereka mengakui semua perbuatan itu adalah atas kehendak mereka, atas kemampuan mereka, dan semua perbuatan adalah karena mereka menjalankannya dengan penuh kesadaran. Sehingga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masing-masing akan mendapat sesuai dengan amal perbuatannya. Ayat ini dikaitkan dengan surat Al-Mu'min ayat 47 sampai dengan 48. Ingatlah ketika mereka berbantah-bantahan di dalam neraka.
Orang-orang yang lemah berkata kepada orang yang menyombongkan diri, sungguh kami dahulu berbuat dosa karena kalian. Maka dapatkah kalian melepaskan kami dari sebagian api neraka yang menimpa kami? Maka orang-orang tersebut pun menjawab, sesungguhnya kita semuanya sama-sama mendapatkan hukuman neraka karena Allah telah menetapkan keputusan kepada semua hamba-hambanya. Begitulah penyesalan dari mereka yang berbuat dosa ketika mereka sudah ditetapkan oleh Allah berada di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka pula mengatakan di ayat 28, qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin. Sungguh kami mengira bahwa kalian dahulu datang kepada kami dari sebelah kanan. Isyarat dari Allah 'anil yamin tentang kanan adalah dugaan mereka bahwa dahulu mereka diajak ke arah yang kami sangka membawa kebaikan. Padahal sesungguhnya ajakan mereka adalah kepada keburukan, kepada dosa dan kemaksiatan. Maka kanan di sini adalah isyarat tentang kebaikan. Banyak ayat-ayat Al-Quran menyebutkan tentang golongan kanan atau ashabul yamin. Disitulah mereka yang akan layak mendapatkan kenikmatan surga, atau mereka yang mendapatkan kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, maka ia akan mendapatkan kesenangan, ia akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan golongan kiri adalah golongan yang identik dengan mendapatkan kesengsaraan di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditutup dengan ayat 29. Mereka akan mengatakan kepada sesamanya, sesama penghuni neraka, sesama pelaku dosa, bal lam takunu mu'minin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Sesungguhnya kenapa kita semuanya berada di dalam neraka, kata mereka, karena memang kita tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga karena kita tidak menjalankan semua perintah-perintah Allah, tidak menjalankan kebaikan, tidak menjalankan amal soleh yang dituntun oleh Allah, yang dituntun oleh Rasulullah. Maka saat itulah mereka mengakui, mereka pula menyerahkan semuanya kepada Allah, kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kami, kata mereka, tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas dalam kemaksiatan. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Setiap kita bertanggung jawab atas diri kita. Manusia tidak bertanggung jawab atas orang lain. Semua kita juga akan ditanya tentang amal perbuatan kita. Rapor kita adalah rapor sendiri-sendiri. Karena rapor atau catatan amal kita sendiri-sendiri, maka kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita. Meskipun kita bersama dengan yang lain, itu dalam rangka mengajak, dalam rangka berpesan-pesan dalam kebaikan dan kesabaran, dalam rangka nanti insya Allah bersama-sama pula di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dituturkan dalam sebuah riwayat, dikatakan ada seseorang yang lebih dahulu diwafatkan oleh Allah, dan ia mendapatkan surga Allah karena amal solehnya. Kemudian ia memohon kepada Allah agar saudaranya, sahabatnya, dan temannya yang masih hidup, ketika nanti ia meninggal dunia, juga diperkenankan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dirinya. Maka ia sampaikan kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonannya. Akhirnya kedua-duanya, yaitu sahabatnya yang lebih dahulu wafat dengan sahabatnya yang kemudian wafat, kedua-duanya berada dibersamakan, disatukan oleh Allah di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan amal perbuatannya, namun kita mendapatkan pahala manakala kita mengajak siapapun kepada kebaikan, kepada amal soleh,
kepada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 31, fahaqqa alaina qaulu rabbina inna ladzaiqun. Maka pantaslah, kata mereka, semua putusan Allah, semua azab Allah menimpa kami itu sebuah kepantasan. Karena memang kitalah semua yang pantas mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ladzaiqun. Sungguh kami akan merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan merasakan menunjukkan bahwa di akhirat manusia akan merasakan perihnya neraka, yaitu merasakan dengan jasad mereka dan juga merasakan dengan roh mereka. Betul-betul Allah kembalikan jasad mereka, Allah kembalikan pula roh mereka, sehingga mereka merasakan keperihan, kesengsaraan. Apabila kulit mereka sudah kembali utuh, maka Allah membakar kembali. Seterusnya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, kata Allah. Setiap kali kulitnya terbakar oleh api neraka, Allah ganti kulit yang baru agar mereka merasakan keperihan, merasakan kesengsaraan yang tiada tara. Begitulah makna dari ayat 31. Dilanjutkan dengan ayat 32, di mana mereka pula mengakui telah membuat orang lain berbuat dosa, telah membuat orang lain sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka juga termasuk orang-orang yang sesat. Namun kesalahan mereka yang kedua, setelah mereka berada di jalan kesesatan, mereka pula menyesatkan orang lain. Ketika mereka berbuat dosa, mereka pula mengajak orang lain berbuat dosa, maka semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Catatannya adalah catatan mereka berbuat dosa, juga catatan mereka mengajak manusia berbuat dosa. Untuk itu Nabi SAW memberikan apresiasi, memberikan keutamaan siapa yang mampu menjadikan orang lain berbuat baik, menjadikan orang lain soleh lantarannya, melalui medianya, melalui wasilahnya, maka ia seperti mendapatkan unta merah. Ia akan mendapatkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Pada saat itulah di ayat 33, fa innahum yauma idzin fil azabi mushtarikun. Semuanya pada saat itu akan bersama-sama berada di dalam azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup dengan ungkapannya, dengan firman-Nya di ayat 34, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Kami memperlakukan itu, kata Allah, karena mereka adalah orang-orang yang selalu gemar berbuat dosa. Pada ayat ini, menurut para ulama tafsir, Allah menegaskan azab itu ditimpakan kepada seluruhnya. Meskipun mereka saling melempar tanggung jawab, mereka saling menyalahkan dan saling mencela sesamanya. Namun karena mereka berbuat dosa, maka masing-masing akan menanggung sesuai dengan perbuatannya. Hukuman yang dijatuhkan Allah kepada mereka sesuai pula dengan maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab semua yang berbuat dosa akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kejahatannya. Demikian juga semua yang berbuat baik akan mendapatkan balasan atas kebaikannya, insya Allah. Ayat 35 dan berikutnya adalah berbicara tentang bagaimana mereka ketika di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kenapa mereka berada di dalam neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya bahwa dahulu mereka ketika dikatakan di dunia la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah,
mereka tidak mau. Bahkan mereka menyombongkan diri. Atas kesombongan itu mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat 36, wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila? Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diajak oleh Nabi dengan baik-baik. Namun mereka menuduh Nabi adalah seorang penyair, bahkan penyair yang gila. Bahkan tukang sihir yang mengelabui mereka. Mereka menganggap Nabi ini membawa sihir. Nabi ini adalah seorang penyair yang gila. Sehingga tidak mungkin kami mengikuti penyair yang gila dan meninggalkan apa yang kami sembah dari semua nenek moyang kami terdahulu. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu layak kita ikuti jika itu adalah kebaikan dan amal soleh. Demikian juga apa yang terjadi pada masa dahulu adalah cermin, adalah pelajaran untuk kita semua. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh sudah ada pada kisah-kisah orang terdahulu pelajaran, hikmah, pengajaran untuk kita semuanya agar kita menjadi lebih baik, bertambah baik, amat sangat baik, dan puncaknya kita mendapatkan yang paling baik yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keutamaan Nabi, menyampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal jaa bil haqq wa saddaqal mursalin. Padahal Nabi datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan, membawa jalan-jalan kebahagiaan dan keselamatan. Dan buktinya Nabi Muhammad membenarkan nabi-nabi utusan Allah sebelumnya. Karena Nabi Muhammad adalah salah seorang dari utusan Allah. Sebelum Nabi Muhammad ada utusan-utusan Allah, ada nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya sama, yaitu nabi utusan Allah, rasul utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk umatnya masing-masing. Sehingga kalau mereka mengatakan Nabi itu penyair yang gila, berarti nabi-nabi sebelumnya pun sama kedudukannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah menjawab di ayat 37, Nabi selalu membawa wahyu dari Allah, membawa kebenaran dari Allah. Dan Nabi Muhammad membenarkan semua nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Karenanya, innakum ladzaikul azabil alim. Kalian yang menghina Nabi, kalian yang menuduh Nabi yang bukan-bukan, kalian yang memperkatakan Nabi dengan perkataan yang tidak patut, kalian yang menuduh Nabi dengan tuduhan yang tercela, kalian akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kata Allah di ayat 39, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kami tidak memberi balasan melainkan terhadap yang dikerjakan oleh umat manusia. Balasan Allah amat sesuai dengan perbuatan manusia. Karena ciri Allah Maha Adil adalah Allah membalas semua perbuatan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kalau kebaikan meskipun sebesar biji atom, Allah mencatat dan membalasnya. Demikian kalau keburukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau keburukan meskipun hanya sedikit, hanya sebesar biji zarrah, biji atom, maka tetap saja Allah membalas sesuai dengan amal perbuatannya. Inilah kaidah tentang balasan Allah terhadap amal perbuatan. Namun untuk kebaikan, Allah berkenan menambah balasan kebaikan-kebaikannya. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah
Kalau orang datang dengan kebaikan, Allah membalas 10 kali lipat kebaikannya. Atau dalam ber-Al-Quran, atau dalam membaca Al-Quran, Allah berkenan membalas 1 huruf 10 kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, manusia yang membaca Quran, orang yang membaca Quran akan dibalas setiap huruf 10 kali kebaikan. Bukan setiap ayat, bukan pula setiap kalimat, tapi la aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak membalas alif lam mim 1 balasan kebaikan, tapi aku membalasnya alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, dan mim 10 kebaikan. Bagaimana kalau 1 ayat? Bagaimana kalau beberapa ayat? Bagaimana kalau sekian huruf? Bagaimana kalau sekian kalimat dari ayat-ayat Al-Quran menunjukkan Allah Subhanahu wa taala amat sangat maha pemurah. Mereka yang dikecualikan oleh Allah di ayat 40, ayat terakhir yang kita bahas pada hari ini, illa ibadallahil mukhlasin, jika hamba-hamba itu mampu selalu mengikhlaskan diri dalam beribadah, sehingga mereka terbebaskan dari dosa dan noda, maka mereka dikecualikan dari hukuman Allah. Justru sebaliknya, ibadallah al-mukhlasin, hamba-hamba Allah yang bersih dari dosa, hamba-hamba Allah yang selalu ikhlas dalam beribadah, beramal soleh, selalu tulus menjalankan kebaikan, maka layak mendapatkan surga Allah, dan mereka didudukkan di tempat yang sangat terpuji. Mereka pula berada di dalam surga yang sangat tinggi. Begitulah hamba-hamba Allah yang Allah sebut dengan al-mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlasnya paripurna, hamba-hamba yang menjalankan apapun dengan penuh keikhlasan, hamba-hamba yang jauh dari berbuat dosa dan maksiat, yang dibersihkan dari noda dan dosa karena mereka selalu berusaha ikhlas dalam setiap perbuatan baiknya, dalam semua ibadah-ibadahnya. Mudah-mudahan kita digolongkan ibadallah al-mukhlasin, hamba-hamba Allah yang paling tulus dalam ibadah kita, dalam amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, maha benar Allah yang maha agung. Insya Allah kita akan lanjutkan di waktu yang lain, tetap bersama Majelis Ta'lim Al-Kautsar dalam Majelis Tafsir Al-Quran insya Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang hadir, yang mengikuti majelis ini, khususnya kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim Al-Kautsar, para pengurusnya, jamaahnya sekalian, yang bersama-sama kita bermajelis Al-Quran, bermajelis ilmu untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.